Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila. Saya adalah seorang mahasiswi dari program studi Ekonomi Syariah kelas 7F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro dan mikro. Nah, langsung saja, ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, di mana ekonomi makro ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, ada beberapa tujuan dari ekonomi makro itu sendiri. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, yakni negara mampu meminimalisir pengangguran. Yang kedua ialah produksi dalam negeri, dalam negeri yang tinggi, di mana produktivitas masyarakat akan ditingkatkan. Selanjutnya, ekonomi yang stabil atau menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Dan tujuan yang selanjutnya ialah neraca pembayaran seimbang. Dalam hal ini transaksi perdagangan. Dan tujuan yang terakhir ialah pendapatan penduduk yang merata atau pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan sumber daya manusia kepada kehidupan seimbang dan damai. Selanjutnya ialah ruang lingkup dari ekonomi makro. Nah, yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara atau memproduksi barang dan jasa. Nah, ada beberapa bagian dari ruang lingkup ini. Yang pertama, investasi, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga ekspor impor, dan yang terakhir ialah pengeluaran rumah tangga dan konsumsi. Nah, ruang lingkup selanjutnya ialah kebijakan pemerintah dalam hal ini yang membahas tentang persoalan inflasi dan pengangguran. Kebijakan pemerintah ini ada dua, yaitu yang pertama kebijakan fiskal, yaitu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak dengan tujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Yang selanjutnya ialah kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah terhadap banyaknya jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ialah pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran yang menyeluruh atau terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi kerja inflasi. Nah, adapun contoh dari persoalan ekonomi makro itu sendiri yaitu permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Selanjutnya, krisis nilai tukar terhadap utang luar negeri, pengangguran dan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya ialah pembahasan tentang ekonomi mikro. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi mikro juga merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, di mana ekonomi mikro ini merupakan ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga perusahaan membuat keputusan, serta mampu berinteraksi di dalam pasar tertentu. Adapun tujuan dari ekonomi mikro itu sendiri, yang pertama, membuat analisis pada mekanisme pasar. Dalam hal ini, membentuk harga relatif terhadap produk barang dan jasa. Selanjutnya ialah menganalisis kegagalan pasar. Nah, selanjutnya ialah ruang lingkup dari ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar barang, yaitu hubungan antara permintaan dan penawaran. Nah, adapun perilaku penjual dan pembeli, di mana perilaku penjual di sini yaitu penjual ingin memperoleh keuntungan yang maksimal dan pembeli ingin memperoleh kepuasan yang maksimal. Nah, interaksi di pasar selanjutnya ialah interaksi di pasar faktor produksi. Nah, yang selanjutnya ialah teori ekonomi mikro. Nah, ada beberapa teori ekonomi mikro, yaitu teori harga yang menganalisis permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya teori
produksi yang menganalisis biaya produksi dan tingkat produksi, dan yang terakhir ialah teori distribusi atau analisis upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan keuntungan yang didapatkan produsen. Nah, dan yang terakhir ialah contoh dari ekonomi mikro. Ada empat contoh dari ekonomi mikro itu sendiri. Yang pertama penawaran, yang kedua pasar, yang ketiga permintaan, dan yang terakhir ialah perilaku konsumen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang bagaimana apa itu ekonomi makro dan ekonomi mikro, bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana tujuannya, dan serta bagaimana contoh dari ekonomi dan ekonomi makro dan ekonomi mikro itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.